Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Bapak ya untuk video rekayasa dan teknologi. Untuk proyek kali ini kita akan membahas tentang website. Mengenal sejarah dan perkembangan dari website. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John, Tim Berners-Lee. Pada tahun 1991, website pun mulai terhubung dengan jaringan. Tujuan dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah tukar menukar dan memperbarui informasi kepada sesama peneliti loh di tempat mereka bekerja. Ya, pengertian website. World Wide Web yang lebih populer disingkat dengan WWW merupakan satu buah ruang informasi yang digunakan oleh pengenal global yang dinamakan dengan URL atau Uniform Resource Locator. Untuk mengenal pasti sumber daya berguna, WWW tidak jarang dianggap dengan internet dengan cara total, meski sebenarnya WWW sendiri hanyalah bagian daripada internet ya. Jadi WWW itu bukan internet ya anak-anak. Secara garis besar, website bisa digolongkan menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama yaitu website statis adalah web yang mempunyai halaman tidak berubah. Artinya, untuk melakukan perubahan pada suatu halaman dilakukan secara manual dengan mengedit kode yang menjadi struktur dari website tersebut. Ya, itu website statis. Ya, yang kedua ada yang disebut dengan website dinamis. Website dinamis adalah website yang secara struktur diperuntukkan untuk update sesering mungkin. Biasanya selain utama yang bisa diakses oleh user pada umumnya, juga disediakan halaman backend untuk mengedit konten dari website. Contoh umum mengenal website dinamis adalah web berita, web portal, web yang di dalamnya terdapat fasilitas berita, polling dan sebagainya. Ya, itu contoh dari web dinamis ya. Jadi bisa berubah-ubah halamannya. Sedangkan yang ketiga adalah website interaktif. Website interaktif adalah website yang memang sedang booming nih. Salah satu contoh website interaktif adalah blog dan forum. Di website ini user bisa berinteraksi dan beradu argumen mengenai apa yang menjadi pemikiran mereka. Biasanya website seperti ini memiliki moderator untuk mengatur supaya topik yang diperbincangkan tidak keluar jalur. Jadi berbicaranya tidak kemana-mana ya kalau kita ada menggunakan website interaktif ya. Contoh lain adalah Google Site nih yang akan kita gunakan untuk proyek ya, yaitu aplikasi wiki terstruktur untuk membuat situs web pribadi maupun kelompok yang untuk keperluan personal maupun korporat ya. Google Site adalah cara termudah untuk membuat informasi dapat diakses oleh orang yang membutuhkan ya secara cepat atau akses up to date. Pada abad ke-21, dunia sedang mengalami revolusi digital yang berkembang dengan sangat pesat ya. Sejak tahun 1980-an, sedikit demi sedikit AI mempengaruhi kehidupan manusia yang membuat kita makin bergantung dengan hal tersebut. Gak percaya, coba aja sekarang kalau kalian sedang menonton YouTube yang sedang menggunakan komputer serta IA yang memberitahu kalian bahwa di YouTube tersebut sudah mengupload video baru. Selain itu juga kalian sedang mencari tempat nih untuk makan. Langsung kita mengetik nama tempat tersebut di Google Maps yang langsung menunjukkan lokasi dan arah ke tempat tersebut dalam sekejap dengan tentunya akurat. Hal ini membuat kita menjadi lebih nyaman dan efisien, bukan? Nah, tentunya revolusi digital ini tidak akan berhasil jika tidak ada penemuan-penemuan seperti smartphone dan GPS. Namun kali ini Bapak mau membahas mengenai sejarah internet yang penemuannya sangat penting bagi peradaban manusia di dunia modern. Dulu kita mengenal jika kebutuhan pokok adalah sandang, pangan, dan papan. Namun, kini para ahli juga mempertimbangkan akses ke internet menjadi kebutuhan nomor 4. PBB bahkan mengumumkan bahwa gangguan di internet untuk memperoleh informasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 2016. Nah, maka dari itu, yuk kita bahas sejarah dari internet. Internet sebenarnya merupakan teknologi yang dikembangkan pada tahun 60-an. Bentuk inkarnasi pertama internet adalah Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET yang nanti bakal menjelaskan lebih lanjut ya. Namun percayakah kalian bahwa ide internet itu sudah ada sejak lama dan bahkan Nikola Tesla pernah memprediksinya dengan akurat.
Saat era Nikola Tesla memang banyak terobosan-terobosan di dunia informasi ya. Selain adanya Telegram yang pada saat itu masih merupakan teknologi baru, Guglielmo Marconi berhasil menemukan transmitter gelombang radio yang sanggup mengirimkan pesan tanpa kabel. Sampai pada tahun 1962, League Leader, seorang profesor dari MIT sekaligus direktur dari ARPA Information Processing Technology Office, percaya bahwa dunia bisa saling berhubungan dengan komputer yang bisa diakses di mana saja. Konsep ini kemudian dinamakan dengan Galactic Network. Pada tahun 1966, League Leader digantikan oleh Robert Taylor dan pada saat itu militer sangat tertarik dengan proyek komunikasi ini. Mereka juga menginginkan agar para militer Amerika Serikat dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien, terutama jika ada masalah nuklir layaknya krisis misil Kuba tahun 1962, di mana komunikasi merupakan faktor yang sangat penting. ARPANET akhirnya berhasil diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Pada 29 Oktober 1969, terjadi peristiwa yang sangat penting bagi sejarah dan komunikasi, yaitu keberhasilan komunikasi internet pertama lewat program internet. Charlie Klein, siswa dari UCLA, sukses mengirimkan pesan untuk login ke Stanford Research Institute. 2 tahun kemudian, developer di ARPANET berhasil mengembangkan email. Isi email pertama ini adalah QuickTalk. Selain itu juga ia menemukan logo ad untuk alamat email. Dan alamat email pertama berformat username of computer. Nah teman-teman, tentunya pertemuan email ini oleh Ray Tomlinson ini merupakan sesuatu yang revolusioner. Bayangin ya, dengan adanya email kita udah gak perlu lagi pergi ke kantor pos ya, bayar ongkir, nunggu berhari-hari hingga surat tersebut sampai mendapat balasan. Kita cukup menuliskannya saja di program dan jawabun tinggal menunggu hitungan jam. Semuanya menjadi cepat dan efisien. Pada zaman tersebut komunikasi masih menggunakan sistem yang bernama circuit switching ya. Dan hal ini merupakan masalah bagi proyek ARPANET serta email. Biasanya jika kita menelpon di zaman tersebut, kita akan disambungkan ke operator yang meminta kemana kita akan disambungkan. Kemudian operator akan menyambungkan kabel kita ke sirkuit yang akan dituju. Jadi bayangkan jika email atau ARPANET yang mengirimkan pesan dengan cepat harus menunggu operator dalam menyambungkan kabel tersebut. Tentunya ini sangat tidak efisien, bukan? Lalu mereka muncul dengan sebuah solusi ya, dan membuat sistem baru bernama packet switching. Dalam sistem ini setiap komputer memiliki sisi IP yang simpelnya kini bukan operator yang menyambungkan sirkuit tersebut, namun komputer itu sendiri. Komputer akan berbicara dengan bahasa pemrograman sama yaitu TCP dan mengirimkannya ke IP yang dituju ya. RFC 675 merupakan prototipe dari TCP/IP yang sukses dipublikasikan pada tahun 1974 dan berada tahun 1981. TCP/IP yang kita kenal sekarang muncul untuk pertama kali loh. Sejak ditemukan pada tahun 1969, proyek ARPANET sebenarnya sudah sukses ya, tetapi sudah melebihi ekspektasi awal. Pada awalnya ARPANET itu digunakan hanya untuk berkomunikasi di ranah kepentingan pemerintahan ya, seperti universitas, perusahaan, serta pemerintahan itu sendiri. Namun sebenarnya ARPANET bisa sangat berpotensi untuk dibuka secara umum dan membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi. Pada tahun 1986, ARPANET sudah tidak sanggup melayani permintaan yang semakin tinggi setiap tahunnya dan meminta pemerintah untuk menghentikan ARPANET serta membuat institusi baru untuk dibuka ke publik. Pada awalnya pemerintah Amerika Serikat menolak karena sejak awal ARPANET memang difungsikan untuk kepentingan negara, terutama riset dan tentunya teknologi yang sangat canggih. Pada zaman itu tidaklah murah loh. Namun akhirnya pemerintah berubah pikiran. Pada 1989 mereka membuka secara publik ya, dan akhirnya pada 1990 proyek ARPANET resmi dipindahkan ke National Science Foundation Network dan terbuka untuk umum. Tahun 90-an merupakan titik balik sejarah dari internet ya. Internet kini dibuka untuk umum. Dengan ditutupnya ARPANET, World Wide Web untuk pertama kalinya diperkenalkan tahun 1992. Tim Berners-Lee yang sudah mengembangkan World Wide Web sejak 89
Membuat informasi kini dengan lebih mudah diberikan. Simpelnya dengan ada World Wide Web, sekarang kita tinggal mengcopy URL dan langsung ditujukan pada halaman yang diminta. Selain itu juga jangan lupa, dua perusahaan internet yang dikenal dengan Yahoo dan Google telah lahir di tahun 90-an. Di tahun 90-an juga mereka banyak yang mengira bahwa internet kelak akan menggantikan teknologi sebelumnya yang bersifat analog ya. Para peneliti bahkan berkata bahwa generasi milenial yang lahir tahun 81 hingga tahun 96 merupakan generasi yang berada di antara sistem analog dan digital. Sedangkan generasi Z yang merupakan kelahiran 97 sampai 2012 merupakan generasi pertama yang lahir di era digital. Tentunya internet ya sangat mempengaruhi kehidupan dua generasi tersebut ya. Kebanyakan dari mereka kelak akan lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya seperti sosial media dan berinteraksi dibandingkan bersosialisasi langsung dengan secara fisik ya. Terbukti nih seperti kalian nih banyak berinteraksi di media sosial ya. Tahun 2024 sekarang kita tinggal di era di mana revolusi digital sudah berlangsung selama beberapa dekade ya. Bahkan mereka banyak yang lahir sebagai member dari generasi Gen Z di mana internet dan komputer sudah cukup berkembang. Bahkan Bapak melihat zaman sekarang sudah mulai diperkenalkan dengan komputer, cara-cara untuk berinteraksi dengan menggunakan software ya. Khususnya tentunya ini sangat berbeda dengan generasi di mana generasi sebelumnya masih menggunakan sistem analog, beda banget ya. Namun sayangnya internet seringkali di-granted oleh kebanyakan orang ya. Banyak orang yang kini menjadi lebih santai karena dengan adanya internet udah menjadi gampang cari informasi ya, jadi lebih malas memahami sesuatu ya karena segala informasi bisa didapatkan secara instan. Dan ini merupakan warning bagi kita semua nih yang hidup di zaman digital untuk memiliki literasi digital. Literasi digital sendiri adalah kemampuan pengguna internet untuk memanfaatkan internet dengan baik dan bijaksana ya. Contoh simpelnya nih memfilter informasi yang didapatkan dari berbagai sumber serta tetap mau membaca literasi meskipun tetap ada informasi dari internet. Contoh dalam film Spider-Man, Uncle Ben pernah berkata, "With great power come with great responsibility." Ya, internet merupakan alat yang berpengaruh dan dapat menjadi anugerah ataupun malah petaka nih bagi kalian yang menggunakannya. Di dalam sejarah kita bisa melihat bahwa internet bisa membuat hal yang baik seperti sosial media yang bisa mempertemukan kembali keluarga yang terpisah, membantu menangkap penjahat, menyebar CCTV ke sosial media, serta membuat banyak orang mendapatkan keadilan berkat kasus viralnya ya dan mendapatkan perhatian di sosial media. Namun di sisi lain banyak juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan internet demi tujuan yang buruk seperti membuat hoax dan fitnah atau speech hate. Menyikapi hal ini kita bukan harusnya melarang internet ya, tetapi kita harus nih mengajarkan dan mengedukasi dan bersosialisasi bagaimana cara menggunakan layanan internet untuk kepentingan bersama. Layaknya pisau yang bisa menjadi alat memasak ataupun senjata berbahaya tergantung dari kita bagaimana cara menggunakan alat tersebut ya. Dari internet kita mengingat banyak aspek kehidupan yang sudah dibantu dengan internet dan AI. Jika internet di seluruh dunia mati dalam 5 menit saja tentu akan cukup menimbulkan kerugian dan masalah ya bagi sektor dunia ya. Contohnya pesawat-pesawat, komunikasi, navigasi semuanya bakal berhenti. Bisa terbayangkan oleh kalian ya. AI pastinya juga terus berkembang dengan seiring zaman. Bahkan sudah diberitahukan bahwa manusia akan tergantikan oleh AI ya. Bahkan internet sudah digambarkan dalam sebuah game nih ya, dalam sebuah game ya buat kalian yang suka main game nih ya. Ada game nih yang bernama gamenya Detroit Become Human ya, di mana robot AI itu yang telah dimanfaatkan dalam berbagai hal seperti sosok penegak hukum bahkan asisten rumah tangga yang sanggup melakukan hampir seluruh pekerjaan rumah di masa depan ya akan digantikan oleh AI. Nah, menurut kamu bagaimana cara untuk menyikapi perkembangan teknologi yang semakin maju ini? Coba ya, kamu sekarang cari contoh-contoh teknologi yang lain, ya, contoh-contoh teknologi yang lain yang bisa dimanfaatkan oleh manusia tentunya dengan baik dan benar ya. Sekian video dari Bapak, mudah-mudahan kalian bisa semangat dalam mengerjakan proyek kali ini ya. Selamat mengerjakan proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.